Masjid merupakan bangunan yang suci dan sakral bagi umat Islam. Masjid menjadi lokasi utama untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, juga sebagai tempat pendidikan bagi komunitas Muslim, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Begitu pula dengan Masjid Al-Ikhwan, yang sekarang berdiri dengan megah. Bermula di tahun 1981, dengan perjuangan yang gigih dari bapak-bapak pengurus Komplek Taman Meruya Ilir, meminta pada developer agar dibangunkan musola yang terletak di atas tanah Fasum Fasos yang berada di Blok I, Kembangan, Jakarta Barat. Jadi ini masjid adalah kepunyaan Yayasan Al-Ikhwan. Dan saya mengharapkan sekali para jemaah semua yang mempergunakan masjid ini, semua harus mengingat bahwasanya keberadaan masjid ini adalah karena eksistensi dari yayasan. Jadi kami memberikan ada petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang berkaitan dengan kegiatan di Al-Ikhwan tersebut dengan ada masjid, musola, dan sampai sekarang sudah ada sampai kepada pendidikan di SMA Islam Al-Azhar 20 di Kembangan, yang tepatnya di Kelurahan Joglo di sana. Jadi itu yang mendasari dari kami Yayasan Al-Ikhwan untuk terus berkembang. Seiring berjalannya waktu serta permintaan warga Komplek Meruya Ilir, maka dirasa perlu adanya badan hukum berupa yayasan untuk menaungi dan mengelola aset yang ada. Juga sebagai syarat pengajuan untuk pembangunan Masjid Al-Ikhwan, sebagai sarana ibadah yang lebih besar serta kegiatan sosial lainnya. Lalu pada tanggal 16 Desember 1983, dibentuklah Yayasan Al-Ikhwan, YAI, yang selanjutnya menjadi Yayasan Al-Ikhwan Meruya, YAIM. Kemudian pada tahun 1984, dibangunlah Masjid Al-Ikhwan di atas tanah seluas 2.610 meter persegi, oleh Pemprov DKI Jakarta, yang diresmikan penggunaannya oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Haji Edi Nalapraya, yang dalam pengelolaannya diamanahkan kepada Yayasan Al-Ikhwan Meruya, yang dipercayakan untuk mengelola dan mengembangkan dengan baik serta bertanggung jawab dalam menjalankan segala aktivitas di masjid. Banyak kegiatan amal ibadah yang dilakukan oleh DKM Masjid Al-Ikhwan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat, antara lain Tahsin Ikhwan, kajian Sabtu Subuh, kajian Ahad Subuh, pengajian Ahad pagi, Tahsin Akhwat, kajian bulanan, hitanan bersama, donor darah, kajian hadis online, kajian pemulung, Sijum. Selanjutnya pada tahun 1993, Yayasan Al-Ikhwan Meruya yang memang dari awal ingin berperan dalam dunia pendidikan Islam, bekerja sama dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar mendirikan sebuah lembaga pendidikan dengan nama KB TK Islam Al-Azhar 9 Kembangan. Dan terus berlanjut hingga SD Islam Al-Azhar 8, SMP Islam Al-Azhar 10, serta SMA Islam Al-Azhar 20, yang saat ini sudah memulai tahun ajaran baru angkatan pertama 2024-2025. Yayasan Al-Ikhwan Meruya, pada saat ini dinahkodai oleh Hajah Sri Wuryatni untuk periode tahun 2022 sampai dengan 2027, mengemban amanah umat yang diwujudkan dalam 2 bidang kegiatan. A. Keagamaan. B. Sosial dan pendidikan. Ya, kegiatan yayasan selain di bidang dakwah, di bidang kemasjidan, kami juga ada kerjasama dengan YBI Al-Azhar untuk sekolah formal, yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. SMA belum lama ini, di tahun 2024-2025, baru tahun ajaran baru, yang sekarang alhamdulillah sudah berdiri dengan baik, dan sekarang ini kami akan membangun masjid di SMA. Jadi mohon nanti para
donatur yang ingin menyuburkan masjid ya, memakmurkan masjid, ini kami beri kesempatan untuk membantu pembangunan Masjid SMA Al-Azhar Kembangan Jakarta yang notabene adalah masjid pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, SMA Islam Al-Azhar 20 Kembangan saat ini tengah membangun masjid sebagai pusat pendidikan, pembentukan karakter, serta pusat kegiatan keagamaan para murid, dewan guru, serta masyarakat sekitar. Masjid ini bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga akan menjadi ruang bagi para siswa untuk mendalami agama, mengembangkan karakter Islami, serta mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Dari masjid inilah akan lahir generasi muslim yang berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing global. Pembangunan ini kami masih membutuhkan dana sebesar 5,9 miliar untuk pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu untuk berinfak, bersedekah, dan mewakafkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari bersama kita wujudkan rumah Allah sebagai bagian amal jariah kita, dan pahalanya akan terus mengalir hingga yaumil akhir. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.